Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pengantar akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan penjurnalan menggunakan jurnal khusus. Ini merupakan lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan mekanisme atau tata cara dalam menjurnal. Namun, penjurnalan yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah dengan menggunakan jurnal khusus. Sebagaimana kita ketahui bahwa jurnal khusus ini merupakan jurnal yang digunakan secara khusus untuk mencatat kelompok transaksi-transaksi yang sejenis. Pengelompokan transaksi yang sejenis tersebut bergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini biasanya yang berkenaan dengan pengelompokan transaksi itu terbagi menjadi 4, yaitu penerimaan kas, penjualan, pengeluaran kas, dan pembelian. Sehingga jurnal khusus itu terbagi menjadi 4 kelompok jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir, yang keempat adalah jurnal pembelian. Jurnal penerimaan kas itu merupakan buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber penerimaan perusahaan. Termasuk dalam hal ini adalah penjualan yang dilakukan secara tunai. Karena penjualan yang dilakukan secara tunai itu berdampak terhadap adanya penerimaan kas. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jurnal penerimaan kas ini merupakan buku jurnal yang berhubungan dengan adanya aktivitas penerimaan kas dari berbagai sumber manapun, baik itu dari penjualan, penerimaan piutang, atau adanya penambahan modal dan adanya pinjaman dari pihak ketiga yang berdampak terhadap adanya kas masuk. Itu masuk dalam jurnal penerimaan kas. Sedangkan untuk jurnal penjualan merupakan buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Ingat, penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai dimasukkan dalam penerimaan kas. Kalau jurnal khusus yang berkaitan dengan jurnal penjualan ini hanya mencatat jurnal penjualan kredit saja. Ingat, penjualan kredit saja. Selanjutnya yaitu jurnal pengeluaran kas, merupakan buku jurnal yang hanya digunakan khusus untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk berbagai keperluan seperti untuk pembayaran utang, pembelian barang dagangan, bahan-bahan secara tunai, dan membayar berbagai beban operasional perusahaan. Dalam hal ini, apapun yang dikeluarkan melalui mekanisme pengeluaran kas atau yang menyebabkan adanya kas keluar, maka dimasukkan kepada jurnal pengeluaran kas.
Sehingga kalau kita simpulkan dari jurnal pengeluaran kas ini, apapun transaksi yang berdampak terhadap adanya kas keluar atau adanya pengeluaran kas, baik itu untuk pembayaran utang, pembayaran untuk pembelian barang dagangan, pembelian bahan-bahan secara tunai, atau membayar segala bentuk aktivitas beban atau biaya operasional perusahaan, maka dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Ingat sekali lagi, jurnal pengeluaran kas ini difungsikan untuk mencatat segala bentuk transaksi yang mengakibatkan adanya pengeluaran kas atau kas keluar. Sedangkan jurnal pembelian ini merupakan buku jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik untuk barang dagangan atau untuk pembelian yang lainnya. Yang pasti, transaksi pembelian tersebut itu dalam bentuk kredit. Kalau pembelian dalam bentuk tunai, dimasukkan dalam jurnal pengeluaran kas. Ingat sekali lagi bahwa jurnal pembelian ini khusus dipergunakan untuk mencatat transaksi pembelian dalam bentuk apapun yang mekanisme pembeliannya adalah dilakukan secara kredit atau pembelian tersebut adalah pembelian secara kredit. Nah, kenapa jurnal umum itu masih tetap muncul dalam pembahasan jurnal khusus? Karena ada beberapa transaksi yang notabene-nya itu tidak dapat dimasukkan dalam 4 jurnal khusus tersebut. Dia tidak bisa dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas, tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas, tidak bisa dimasukkan ke jurnal penjualan atau ke jurnal pembelian, maka dicatatlah tetap dalam jurnal umum. Contoh misalnya, jurnal yang berhubungan dengan penyusutan, maka dia tidak berdampak terhadap pengeluaran kas ataupun penerimaan kas, bahkan tidak ada korelasinya dengan penjualan dan pembelian. Maka untuk mengatasi pencatatan tersebut tetap menggunakan jurnal umum. Intinya, transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian, maka transaksi tersebut dimasukkan dalam jurnal umum. Untuk lebih memahami mengenai penjurnalan khusus ini, maka kita akan membuat simulasi dengan tetap menggunakan soal kasus pada pertemuan sebelumnya. Sehingga dengan soal kasus yang sama, kita akan dapat membandingkan penggunaan jurnal umum dengan jurnal khusus. Soal kasus tersebut berbunyi bahwa pada awal tahun 2013, Dino dan Yoyo berencana mendirikan sebuah perusahaan transportasi, khususnya dalam angkutan barang, dengan nama PT Dinoyo Malang yang berkedudukan di Malang. Berikut ini merupakan aktivitas yang dilakukan selama bulan Januari 2013. Pada tanggal 2,
Dino dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah sebagai setoran modal. Selanjutnya pada tanggal 5, Dino dan Yoyo menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan digunakan sebagai kantor dan garasi kendaraan sebagai setoran modal. Bangunan dan tanah tersebut masing-masing memiliki harga pasar senilai 335 juta dan 576 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 7, PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor seharga 120 juta rupiah dari toko sumber mebel. Dari jumlah tersebut, PT Dinoyo Malang hanya membayar 60% dan sisanya dibayar 3 kali. Selanjutnya, pada tanggal 9, PT Dinoyo Malang membeli perlengkapan usaha senilai 12.400.000 rupiah secara tunai. Transaksi selanjutnya pada tanggal 12, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 100 unit lemari es dari Surabaya ke Jakarta. Nilai penjualan jasa ini adalah sebesar 62 juta rupiah dan dibayar lunas oleh konsumen. Selanjutnya pada tanggal 15 membayar biaya bahan bakar pada SPBU Dinoyo sebesar 5.900.000 rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 17, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 200 unit televisi milik PT Television ke Surabaya dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontrak penjualan jasa ini senilai 112 juta rupiah dan pelanggan baru membayar sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 19 membayar utang usaha ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Transaksi selanjutnya pada tanggal 22 menerima pembayaran piutang dari PT Television sebesar 30 juta rupiah dan sisanya dijadikan pembayaran untuk iklan di PT Television. Tanggal 23 membayar biaya bahan bakar senilai 5.700.000 rupiah secara tunai. Transaksi berikutnya tanggal 26, PT Dinoyo Malang membagikan dividen sebesar 23 juta rupiah kepada pemegang sahamnya. Selanjutnya pada tanggal 29 membayar gaji karyawan senilai 17.800.000 rupiah. Transaksi yang terakhir pada tanggal 30 membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000 rupiah. Itu uraian soal kasus yang akan kita bahas dengan menggunakan jurnal khusus sekaligus membandingkan dengan jurnal umum yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk transaksi pada tanggal 2 Januari 2013, di mana Dino dan Yoyo menyerahkan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dan 2 unit truk yang masing-masing senilai 390 juta rupiah sebagai setoran modal. Kalau kita lihat dari transaksi tersebut, maka kita akan memasukkannya kepada
jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena ada transaksi penerimaan uang tunai sebesar 250 juta rupiah dalam transaksi tersebut. Sehingga dalam kasus ini, dalam transaksi ini, yang dipergunakan adalah jurnal penerimaan kasnya. Kita lihat dalam jurnal umum, jurnalnya adalah kas sebesar 250 juta rupiah, kendaraan sebesar 780 juta rupiah, pada modal sebesar 1M 30 juta rupiah. Maka kalau dimasukkan dalam jurnal penerimaan kas, posisi debit dan kreditnya adalah sama, tapi dibuat dalam kolom-kolom tertentu. Tanggal diisi dengan tanggal 2 Januari, keterangan diisi sebagai setoran modal, referensi ini diisi dengan JKM, yaitu singkatan dari jurnal kas masuk. Terus posisi debit itu ada dua akun, yaitu akun kas dan akun kendaraan. Maka karena kolom kas sudah tersedia, kita tinggal nginput kasnya sebesar 250 juta rupiah. Sedangkan karena akun kendaraan itu tidak tersedia, maka kita masukkan dalam serba-serbi atau transaksi lain-lain dengan memasukkan nomor akun dan nama akunnya. Kendaraan kita masukkan sebesar 780 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini posisi debit terdapat dua akun yang masuk dalam mekanisme penjurnalan, yaitu kas dan kendaraan. Sedangkan debitnya itu tetap menggunakan akun modal. Karena akun modal ini tidak masuk dalam kolom yang kita buat, maka dimasukkan dalam kolom lain-lain dengan memasukkan nomor akun, nama akun, dan jumlahnya. Sebenarnya kalau transaksi tersebut mau dibuat kolom khusus, tidak masuk dalam kolom lain-lain, itu tidak ada masalah. Tapi tentunya akan berdampak pada panjangnya kolom yang akan kita buat dalam penjurnalan khusus ini. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 5 Januari 2013, Dino dan Yoyo menyerahkan lagi sebuah bangunan dan tanah yang akan digunakan sebagai kantor dan garasi kendaraan sebagai setoran modal. Bangunan dan tanah tersebut masing-masing memiliki harga pasar senilai 335 juta rupiah dan 576 juta rupiah. Melihat transaksi ini, tidak ada satupun transaksi yang masuk dalam kriteria jurnal khusus. Karena tidak berbentuk penerimaan kas, tidak berbentuk dalam pengeluaran kas, dan juga tidak masuk dalam kategori penjualan kredit ataupun pembelian kredit. Sehingga untuk transaksi ini tetap menggunakan jurnal umum, yaitu penjurnalannya adalah bangunan sebesar 335 juta rupiah, tanah sebesar 576 juta rupiah, pada modal sebesar 911 juta rupiah. Ini ada catatan yang kita berikan di mana tetap menggunakan jurnal umum, karena transaksi tersebut tidak ada yang masuk dalam kriteria
salah satu dari jurnal khusus. Transaksi tersebut bukan merupakan penerimaan kas, bukan pengeluaran kas, bukan penjualan kredit, ataupun pembelian kredit. Sehingga dalam kasus ini yang dipergunakan adalah tetap menggunakan jurnal umum. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 7 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membeli peralatan kantor seharga 120 juta rupiah dari toko sumber mebel. Dari jumlah tersebut, PT Dinoyo Malang hanya membayar 60% dan sisanya dibayar 3 kali. Melihat transaksi ini, ada hal yang perlu kita diskusikan bahwa jurnal yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal pengeluaran kas. Karena dalam transaksi ini ada sebagian kas yang dikeluarkan untuk membayar pembelian peralatan kantor. Kenapa kok tidak jurnal pembelian yang dipergunakan? Karena jurnal pembelian itu dipergunakan untuk transaksi pembelian secara kredit. Artinya transaksi tersebut itu 100% bentuknya adalah pembelian kredit. Kalau sebagian dari transaksi pembelian tersebut itu masuk dalam pengeluaran kas atau adanya kas yang harus dikeluarkan, maka jurnal khusus yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal pengeluaran kas. Sehingga mekanisme jurnal pengeluaran kas yang dipergunakan itu tanggal kita masukkan tanggal 7 Januari, keterangan dibuat sebagai pembelian peralatan kantor, referensinya kita masukkan JKK yaitu jurnal kas keluar, sedangkan dalam posisi debit itu ada peralatan sebesar 120 juta rupiah dan kreditnya ada kas yang harus dikeluarkan sebesar 72 juta rupiah dan utang usaha sebesar 48 juta rupiah. Sebenarnya mekanisme penjurnalan khusus ini tidak jauh berbeda dengan jurnal umum pada umumnya. Yang membedakan itu adalah format atau bentuk pengelompokannya saja. Karena dari transaksi ini dapat kita lihat jurnal umum yang dibuat adalah peralatan sebesar 120 juta rupiah pada kas sebesar 72 juta rupiah dan utang usaha sebesar 48 juta rupiah. Sehingga berdasarkan jurnal tersebut, bila kita bandingkan dengan jurnal pengeluaran kas, dapat dilihat dalam posisi debit itu akun yang ada adalah sama, yaitu peralatan. Sedangkan dalam kolom kredit, akun yang ada yaitu sama, adanya akun kas dan utang usaha. Nah, itu jurnal pengeluaran kas untuk transaksi pada tanggal 7 Januari 2013. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membeli perlengkapan usaha senilai Rp12.400.000 secara tunai. Dari transaksi tersebut dapat kita lihat secara langsung bahwa
jurnal yang dipergunakan adalah jurnal pengeluaran kas. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, dalam jurnal umum, penjurnalannya adalah perlengkapan sebesar Rp12.400.000 pada kas sebesar Rp12.400.000. Maka, mekanisme dalam jurnal khusus, dalam jurnal pengeluaran kas, itu relatif hampir sama, yaitu ada posisi debit dan posisi kredit. Tanggal kita masukkan terlebih dahulu, keterangan dipergunakan untuk pembelian perlengkapan, referensinya adalah JKK, jurnal kas keluar, di mana dalam kolom debit itu ada akun perlengkapan sebesar Rp12.400.000 dan pada kolom kredit dimasukkan dalam kelompok kas atau dalam kolom kasnya sebesar Rp12.400.000. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 100 unit lemari es dari Surabaya ke Jakarta. Nilai penjualan jasa ini adalah sebesar Rp62 juta dan dibayar lunas oleh konsumen. Dari transaksi tersebut sudah dapat kita lihat bahwa adanya kas masuk, sehingga jurnal khusus yang kita pergunakan adalah jurnal penerimaan kas. Dalam jurnal penerimaan kas, mekanismenya adalah sama dengan jurnal umum pada prinsipnya. Hanya yang membedakan terkait dengan kolom-kolom pengelompokan itu saja. Sebagaimana kita ketahui dalam jurnal umum, kas sebesar Rp62 juta pada pendapatan jasa sebesar Rp62 juta. Sehingga jurnal penerimaan kas kita masukkan dalam kolom-kolom yang telah ditentukan. Tanggal kita buat sama, yaitu 12 Januari, keterangannya adalah pendapatan jasa, referensinya adalah JKM, yaitu jurnal kas masuk, dan pada kolom debit kita masukkan dalam kolom kas, yaitu sebesar Rp62 juta, dan kolom kredit kita masukkan dalam kolom penjualan jasa sebesar Rp62 juta. Itu mekanisme dalam jurnal penerimaan kas untuk transaksi pada tanggal 12 Januari 2013. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2013 membayar biaya bahan bakar pada SPBU Dinoyo sebesar Rp5.900.000. Dalam transaksi ini nampak bahwa terjadi pengeluaran kas untuk membayar biaya bahan bakar. Sehingga jurnal khusus yang dipergunakan yaitu jurnal pengeluaran kas. Dalam jurnal umum yang pernah kita bahas, akun yang dipergunakan adalah atau mekanisme penjurnalan yang dipergunakan adalah biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.900.000 pada kas sebesar Rp5.900.000. Hal ini dalam jurnal pengeluaran kas hanya tinggal dimasukkan saja pada kolom-kolom yang telah ditentukan, yaitu tanggal tetap kita masukkan 15 Januari, keterangan dipergunakan untuk pembelian BBM, referensinya adalah JKK,
itu jurnal kas keluar, dan dalam kolom debit itu dimasukkan dalam kolom lain-lain dengan menginput nama akunnya adalah biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.900.000, dan pada kolom kredit dimasukkan dalam kolom kas dengan nilainya sebesar Rp5.900.000. Itu mekanisme dalam melakukan jurnal khusus untuk transaksi pada tanggal 15 Januari 2013. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2013, PT Dinoyo Malang memperoleh pesanan jasa untuk mengangkut 200 unit televisi milik PT Television ke Surabaya, dari Surabaya ke Bandung. Nilai kontrak penjualan jasa ini adalah sebesar Rp112 juta dan pelanggan baru membayar sebesar Rp80 juta. Maka berdasarkan transaksi tersebut dapat kita lihat bahwa transaksi tersebut itu berdampak pada adanya penerimaan kas, yaitu sebesar Rp80 juta dari adanya nilai kontrak penjualan sebesar Rp112 juta. Maka jurnal yang dipergunakan dalam hal ini adalah jurnal penerimaan kas. Untuk melakukan penjurnalan terhadap jurnal penerimaan kas, kita tinggal memasukkan dalam kolom-kolom yang telah disediakan. Namun, sebagai bentuk pembanding dari transaksi menggunakan jurnal umum, dapat kita lihat bahwa dalam jurnal umum tersebut itu adalah kas sebesar Rp80 juta, piutang usaha sebesar Rp32 juta, pada pendapatan jasa sebesar Rp112 juta. Dalam transaksi tersebut, maksudnya adalah dalam jurnal umum tersebut dapat dilihat bahwa kolom debit itu ada kas dan piutang usaha, sedangkan pada kolom kredit ada pendapatan jasa. Maka dalam jurnal penerimaan kas tinggal kita masukkan dalam kolom-kolom yang telah disediakan, yaitu tanggal kita input yang sama, yaitu 17 Januari, keterangan adalah pendapatan jasa, referensinya adalah JKM, jurnal kas masuk. Pada kolom debit kita masukkan dalam kolom kas sebesar Rp80 juta. Terus kolom piutang usaha, karena tidak ada kolom khususnya, kita masukkan dalam transaksi lain-lain sebesar Rp32 juta. Sedangkan pada kolom kredit kita masukkan dalam kolom pendapatan jasa sebesar Rp112 juta. Pertanyaannya adalah, kenapa transaksi ini menggunakan jurnal penerimaan kas? Kok tidak menggunakan jurnal penjualan? Karena sebagian atau transaksi itu ada sebagian, yaitu penjualan kredit. Nah, jawabannya adalah kalau menggunakan jurnal penjualan, maka jurnal penjualan tersebut itu dikhususkan untuk transaksi penjualan yang murni kredit saja. Artinya 100% penjualan tersebut dalam bentuk kredit. Bila mana sebagian ada pembayaran secara tunai, maka dimasukkan dalam
jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, pada tanggal 19 Januari 2013, membayar utang usaha ke toko sumber mebel sebesar 20 juta rupiah. Transaksi ini menunjukkan tentang adanya pengeluaran kas sebesar 20 juta rupiah yang dipergunakan untuk membayar utang usaha ke toko sumber mebel. Sehingga jurnal khusus yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal pengeluaran kas. Kalau kita bandingkan dengan jurnal umum yang dibuat adalah utang usaha di debit sebesar 20 juta rupiah, pada kas dikredit sebesar 20 juta rupiah. Maka dalam jurnal pengeluaran kas, kita tinggal memasukkan dalam kolom yang telah disediakan. Tanggal kita input yang sama, yaitu 19 Januari 2013, keterangan sebagai bentuk pembayaran utang usaha. Referensinya adalah JKK, yaitu jurnal kas keluar, dan pada kolom debit kita masukkan nilai 20 juta rupiah itu pada kolom utang usaha. Sedangkan pada kolom kredit kita masukkan dalam kolom kasnya sebesar 20 juta rupiah. Itu mekanisme dalam penggunaan jurnal khusus untuk jurnal pengeluaran kas berdasarkan pada transaksi tanggal 19 Januari 2013. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 22 Januari 2013 menerima pembayaran piutang dari PT Television sebesar 30 juta rupiah dan sisanya dijadikan pembayaran untuk iklan di PT Television. Berdasarkan pada transaksi tersebut, dapat kita lihat bahwa adanya penerimaan kas yang dilakukan oleh PT Television untuk membayar piutangnya, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Maka transaksi yang kita buat untuk mekanisme penjurnalannya adalah menggunakan jurnal penerimaan kas. Kenapa? Karena adanya penerimaan kas sebesar 30 juta rupiah dari transaksi pembayaran piutang. Kalau kita bandingkan dengan jurnal umum yang dibuat, yaitu kas sebesar 30 juta rupiah di debit, biaya promosi dan iklan 2 juta di debit, pada piutang usaha sebesar 32 juta rupiah di kredit, maka dalam melakukan jurnal khusus dengan menggunakan jurnal penerimaan kas, kita tinggal memasukkan dalam kolom yang telah ditentukan berdasarkan pada logika dari jurnal umum tersebut. Tanggal kita input yang sama yaitu 22 Januari, keterangan sebagai bentuk pelunasan piutang usaha, referensi JKM yaitu jurnal kas masuk, dan pada kolom debit dimasukkan dalam kolom kas sebesar 30 juta rupiah dan pada kolom biaya promosi dan iklan sebesar 2 juta rupiah. Karena tidak ada kolom khusus dalam biaya promosi dan iklan, maka dimasukkan dalam kolom lain-lain dengan menginput nomor akun dan nama akun. Sedangkan pada kolom kredit kita masukkan dalam kolom piutang usaha sebesar 32 juta rupiah. Itu mekanisme penjurnalan dengan menggunakan jurnal penerimaan kas untuk transaksi
pada tanggal 22 Januari 2013. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 23 Januari 2013 membayar biaya bahan bakar senilai Rp5.700.000 secara tunai. Berdasarkan transaksi tersebut, terlihat bahwa ada kas keluar yang dipergunakan untuk membayar biaya bahan bakar. Sehingga jurnal khusus yang dipergunakan yaitu menggunakan jurnal pengeluaran kas. Di mana kalau kita bandingkan dengan jurnal umum yang dibuat, yaitu biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.700.000 di kolom debit, pada kas sebesar Rp5.700.000 di kolom kredit, maka dalam mekanisme jurnal pengeluaran kas, kita tinggal memasukkan dalam kolom-kolom yang telah disediakan. Tanggal kita input yang sama yaitu 23 Januari 2013, keterangan adalah untuk pembelian bahan bakar minyak, referensinya adalah JKK yaitu jurnal kas keluar, sedangkan pada kolom debit kita masukkan dalam kolom biaya bahan bakar minyak sebesar Rp5.700.000. Karena kolom biaya bahan bakar minyak ini tidak disediakan, kita tinggal memasukkan pada kolom lain-lain dengan menginput nomor akun dan nama akun. Sedangkan untuk kolom kredit kita masukkan dalam kolom kas yaitu sebesar Rp5.700.000. Itu mekanisme penjurnalan untuk transaksi tanggal 23 Januari 2013 dengan menggunakan jurnal khusus berupa jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksi tanggal 26 Januari 2013, PT Dinoyo Malang membagikan dividen sebesar Rp23 juta kepada pemegang sahamnya. Mengingat ini adalah mekanisme pembagian dividen, maka jurnal yang dibuat sebagaimana penjelasan sebelumnya itu terbagi menjadi dua, yaitu jurnal pada saat pengumuman dan jurnal pada saat dilakukannya pembagian dividen. Untuk jurnal pada saat pengumuman, karena ini tidak berhubungan dengan pengeluaran kas ataupun penerimaan kas, bahkan kepada penjualan dan pembelian kredit, maka jurnal yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal umum, yaitu laba rugi ditahan sebesar Rp23 juta pada kolom debit dan utang dividen sebesar Rp23 juta pada kolom kredit. Ingat, penggunaan jurnal umum ini karena dalam transaksi pada saat pengumuman pembagian dividen, sekali lagi pada saat pengumuman dilakukannya pembagian dividen itu tidak berhubungan dengan pengeluaran kas, penerimaan kas, bahkan penjualan kredit dan pembelian kredit. Sehingga yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal umum. Nah, bagaimana dengan saat dilakukannya pembagian dividen? Karena pada saat dilakukannya pembagian dividen sebesar Rp23 juta ini menyebabkan terjadinya pengeluaran kas, maka jurnal yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal pengeluaran kas.
Dengan jurnal pengeluaran kas tersebut, maka kita tinggal memasukkan pada kolom yang telah disediakan. Sebagai pembanding bahwa dalam jurnal umum itu pembagian dividen di jurnal dengan utang dividen sebesar 23 juta rupiah di kolom debit, pada kas sebesar 23 juta rupiah pada kolom kredit. Nah, untuk penjurnalan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, maka kita tinggal memasukkan dalam kolom-kolom yang telah ada. Tanggal kita input yang sama, yaitu 26 Januari 2013, keterangan untuk pembayaran dividen, referensinya adalah JKK, jurnal kas keluar, di mana pada kolom debit kita masukkan utang dividen sebesar 23 juta rupiah. Karena tidak disediakan kolom utang dividen secara khusus, maka tinggal kita masukkan dalam kolom lain-lain dengan memasukkan nomor akun dan nama akunnya. Sedangkan untuk kolom kredit kita langsung masukkan pada kolom kas senilai 23 juta rupiah. Itu penggunaan jurnal pengeluaran kas untuk mencatat adanya pembagian dividen kepada pemegang saham yang dilakukan secara tunai. Ingat, untuk pembagian dividen ada dua mekanisme penjurnalan, yaitu pada saat pengumuman dan yang kedua adalah pada saat pembagian. Kalau pada saat pengumuman, karena tidak berdampak kepada pengeluaran kas, maka yang dipergunakan adalah jurnal umum. Sedangkan pada saat pembagian dividen dilakukan, karena ini berdampak terhadap adanya kas keluar, maka jurnal khusus yang dipergunakan adalah jurnal pengeluaran kas. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Januari 2013 membayar gaji karyawan senilai 17.800.000 rupiah. Dalam transaksi ini terlihat bahwa adanya pengeluaran kas sebesar 17.800.000 rupiah yang dipergunakan untuk membayar gaji karyawan. Maka karena adanya akibat kas keluar, jurnal khusus yang dipergunakan adalah jurnal pengeluaran kas. Untuk melakukan jurnal pengeluaran kas, kita tahapannya tinggal memasukkan pada kolom-kolom yang telah disediakan dengan menyesuaikan antara kolom debit dan kolom kreditnya. Sebagai pembanding, jurnal umum yang dipergunakan dalam transaksi tersebut yaitu biaya gaji karyawan sebesar 17.800.000 rupiah pada kolom debit dan pada kas sebesar 17.800.000 rupiah di kolom kredit. Sehingga dalam penggunaan jurnal pengeluaran kas, kita tinggal memasukkan pada kolom yang disediakan, yaitu kolom tanggal kita isi dengan tanggal yang sama, yaitu 29 Januari, keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan, referensinya JKK, jurnal kas keluar, dan pada kolom debit kita memasukkan dalam kolom biaya gaji karyawan sebesar 17.800.000 rupiah. Karena kolom biaya gaji karyawan itu tidak disediakan secara khusus atau dibuat kolom tertentu, maka dimasukkan dalam kolom lain-lain
dengan memasukkan nomor akun dan nama akunnya. Sedangkan pada kolom kredit kita tinggal memasukkan pada kolom kas sebesar Rp17.800.000. Itu mekanisme yang berkaitan dengan penggunaan jurnal pengeluaran kas untuk transaksi pada tanggal 29 Januari 2013. Transaksi yang terakhir yaitu transaksi pada tanggal 30 Januari 2013 membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000. Berdasarkan pada transaksi tersebut terlihat bahwa ada kas keluar sebesar Rp2.800.000 yang dipergunakan untuk membayar biaya listrik dan telepon. Sehingga dengan adanya transaksi kas keluar tersebut, maka jurnal khusus yang dipergunakan adalah menggunakan jurnal pengeluaran kas. Untuk menginput dalam jurnal pengeluaran kas, tinggal memasukkan pada kolom-kolom yang telah disediakan. Yang penting logikanya adalah balance antara debit dan kreditnya. Sebagai pembanding, jurnal umum yang dipergunakan dalam transaksi tersebut yaitu biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000 di kolom debit pada kas sebesar Rp2.800.000 di kolom kredit. Sehingga jurnal pengeluaran kas yang dipergunakan untuk menginputnya adalah tinggal kita memasukkan pada kolom yang disediakan. Tanggal diisi sesuai dengan transaksinya yaitu 30 Januari 2013, keterangan untuk pembayaran listrik dan telepon referensinya JKK yaitu jurnal kas keluar, dan pada kolom debit kita masukkan dalam kolom biaya listrik dan telepon sebesar Rp2.800.000. Karena kolom biaya listrik dan telepon tidak dibuat secara tersendiri, secara khusus, maka dimasukkan dalam kolom lain-lain dengan menginput nomor akun dan nama akunnya. Sedangkan untuk kolom kredit kita masukkan dalam kolom kas sebesar Rp2.800.000. Itu mekanisme penggunaan jurnal pengeluaran kas untuk transaksi pada tanggal 30 Januari 2013. Berdasarkan pada transaksi yang sudah kita bahas, maka jurnal khusus yang digunakan adalah hanya pada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas saja. Untuk jurnal penerimaan kas, tabulasi yang telah dibuat berdasarkan transaksi yang ada, yaitu pada tanggal 12 Januari adanya setoran modal, tanggal 12 Januari adanya pendapatan jasa, tanggal 17 Januari adanya pendapatan jasa, dan tanggal 22 Januari adanya pelunasan piutang. Maka setiap kolom itu dilakukan penjumlahan. Kolom kas dijumlahkan, jumlahnya adalah Rp422 juta, dan kolom lain-lain itu sebesar Rp814 juta pada kolom debitnya. Sedang totalnya adalah Rp1.236 juta. Sedangkan pada kolom kredit itu terbagi menjadi kolom pendapatan jasa sebesar Rp174 juta, kolom piutang usaha sebesar Rp32 juta, dan kolom lain-lain sebesar Rp1.030 juta, dengan total pada kolom kredit sebesar Rp1.236 juta. Terlihat bahwa
dalam jurnal penerimaan kas itu antara kolom debit dan kolom kreditnya nilainya sama, sehingga mekanisme penjurnalan yang dilakukan dapat dimungkinkan kebenarannya. Nah, untuk jurnal pengeluaran kas berdasarkan tabulasi yang dibuat dari transaksi yang sudah kita bahas, pada tanggal 7 Januari itu dilakukan pembelian peralatan kantor, tanggal 9 Januari adanya pembelian perlengkapan, tanggal 15 Januari adanya pembelian bahan bakar minyak, tanggal 19 Januari adanya pembayaran utang usaha, tanggal 23 Januari ada pembelian bahan bakar minyak kembali, tanggal 26 Januari ada pembayaran dividen, tanggal 29 ada pembayaran gaji karyawan, dan tanggal 30 ada pembayaran listrik dan telepon. Sehingga untuk kolom debit itu juga harus dilakukan penjumlahan apakah sisi kolom debit dengan sisi kolom kredit itu totalnya adalah sama. Untuk kolom debit terbagi menjadi kolom utang usaha sebesar 20 juta rupiah, kolom pembelian 0 rupiah, kolom lain-lain ada sebesar 187.600.000 rupiah. Totalnya pada kolom debit ini adalah 207.600.000 rupiah. 207.600.000 rupiah. Sedangkan pada kolom kredit, pada kolom kasnya 159.600.000 rupiah dan kolom lain-lain sebesar 48 juta rupiah. Totalnya sama, yaitu 207.600.000 rupiah. Sehingga dengan kesamaan atau balance-nya pada sisi debit dan sisi kredit, maka dimungkinkan penjurnalan yang telah dilakukan itu telah benar. Nah, ini penggunaan jurnal khusus di mana fungsinya adalah mengelompokkan pada masing-masing transaksi, baik itu penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan kredit, ataupun pembelian kredit. Khusus untuk transaksi yang kita bahas saat ini, dari contoh kasus yang minggu kemarin kita bahas, jurnal khusus yang dipergunakan adalah hanya pada jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas saja sesuai dengan transaksi yang ada. Selain itu, ada dua transaksi yang mempergunakan jurnal umum karena dua transaksi tersebut itu tidak dapat memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam jurnal khusus, baik jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, jurnal penjualan kredit, ataupun jurnal pembelian kredit, yaitu transaksi pada tanggal 5 Januari 2013 untuk mencatat adanya setoran modal dalam bentuk bangunan dan tanah. Sehingga dalam jurnal umum yang dibuat itu adalah bangunan sebesar 335 juta rupiah pada kolom debit, tanah sebesar 576 juta rupiah di kolom debit pada modal sebesar 911 juta rupiah di kolom kredit. Dan transaksi pada tanggal 26 Januari 2013 yang dipergunakan untuk mencatat transaksi pembagian dividen. Namun, jurnal ini diperuntukkan untuk pengumuman adanya pembagian dividen. Sehingga jurnal umum yang dipergunakan adalah jurnal laba rugi ditahan sebesar 23 juta rupiah di kolom debit pada utang dividen sebesar 23 juta rupiah di kolom kredit. Itu berdasarkan soal kasus yang kita bahas pada minggu kemarin dengan menggunakan
mekanisme penjurnalan umum, dan sekarang kita telah memetakannya atau membahasnya dengan menggunakan jurnal khusus. Namun, karena dalam kasus tersebut itu hanya ada jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas saja, maka perlu adanya contoh tambahan untuk soal kasus yang menggunakan jurnal khusus penjualan dan jurnal khusus pembelian. Contoh misalnya adalah PT Dinoyo Malang mencatat transaksi-transaksi penjualan produk secara kredit sebagai berikut. Yaitu pada tanggal 5 April dijual kepada toko Matahari produk dengan harga Rp700.000 dengan syarat pembayaran 2/N, 2/10, N/30 dengan nomor faktur nomor 011. Selanjutnya pada tanggal 8 April faktur nomor 012 dikirimkan kepada toko Lili atas penjualan produk seharga Rp1 juta dengan syarat pembayaran 1/10, N/60. Untuk menjurnal transaksi di atas, maka jurnal khusus yang dipergunakan yaitu menggunakan jurnal khusus penjualan. Kolom yang dibuat yaitu dengan adanya tanggal kita memasukkan transaksinya. Contoh misalnya pada tanggal 5 April tersebut dengan nomor faktur 011, keterangannya adalah untuk toko Matahari, syarat pembayaran 2/10, N/30. Apa maksudnya dari syarat pembayaran tersebut? 2/10 itu artinya akan diberikan potongan pembayaran sebesar 2% bila mana pembayaran dilakukan kurang dari 10 hari. Dan N/30 itu menunjukkan jatuh temponya adalah 30 hari. Artinya 2/10 N/30 dapat dimaknai bahwa pembayaran yang dilakukan sebelum 10 hari dari dibuatkan nota tersebut, berarti sebelum tanggal 15 April akan diberikan potongan 2%. Namun jatuh tempo dari transaksi tersebut adalah selama 30 hari. Untuk penjurnalannya, debit itu merupakan piutang karena ini transaksinya adalah penjualan kredit. Kita hanya menyediakan 2 kolom saja yaitu piutang di debit dan penjualan di kredit yang nilainya adalah sama-sama 700 juta rupiah. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 8 April dengan nomor faktur 012, keterangannya adalah toko Lili dengan syarat pembayaran 1/10, N/60, di mana artinya adalah potongan 1% akan diberikan ketika pembayaran dilakukan dalam waktu maksimal 10 hari dari adanya faktur tersebut. Yaitu kalau fakturnya tanggal 8 maka maksimalnya adalah tanggal 18 April kalau dilakukan pembayaran akan diberikan potongan 1%. Sedangkan jatuh tempo dari transaksi ini adalah selama 60 hari. Nah, untuk penjurnalannya yaitu piutang pada penjualan sebesar 1 juta rupiah. Ini contoh penggunaan jurnal khusus penjualan untuk transaksi yang tidak ada dalam pembahasan pada soal kasus yang kita buat sebelumnya.
Selanjutnya, untuk contoh pada jurnal khusus pembelian, ini ada transaksi dari PT Dinoyo Malang untuk bulan April 2020 yang berhubungan dengan adanya pembelian secara kredit, di mana pada tanggal 9 April dibeli secara kredit dari toko Gunung perlengkapan toko seharga Rp150.000, dan pada tanggal 18 April dibeli secara kredit dari toko mewah berupa perlengkapan toko seharga Rp300.000. Untuk menjurnal adanya transaksi tersebut di atas, maka jurnal yang dipergunakan adalah jurnal khusus pembelian. Untuk jurnal khusus pembelian ini, kurang lebih format yang dapat kita masukkan di sana adalah kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 9 dan tanggal 18, sedangkan untuk keterangan diisi dengan toko atau supplier yang menyediakan penjualan atau pembelian kredit tersebut. Sedangkan referensinya itu dapat diisi dengan jurnal pembelian. Nah, untuk penjurnalannya itu tetap menggunakan logika akuntansi, di mana untuk tanggal 9 April karena dibeli perlengkapan toko secara kredit, maka jurnalnya adalah perlengkapan toko pada debit dan utang dagang pada kredit, yaitu senilai 150 rupiah. Sedangkan untuk tanggal 18 itu penjurnalannya sama, yaitu debitnya perlengkapan dan kreditnya utang dagang senilai Rp300.000. Totalnya kita kelompokkan nilai debit berapa dan nilai kreditnya berapa, posisinya harus balance antara nilai di debit dan nilai di kredit. Itu contoh tambahan yang berkaitan dengan penggunaan jurnal khusus untuk penjualan dan jurnal khusus untuk pembelian. Ingat, jurnal khusus penjualan ini dipergunakan ketika ada transaksi penjualan kredit. Begitu juga untuk jurnal pembelian, maksudnya adalah jurnal khusus pembelian, itu hanya dipergunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.